Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang dalam penyertaan Tuhan. Renungan hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Lebih dari Emas. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Pada saat ini kami merenungkan tentang mencari harta yang tidak ternilai. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami. Bantulah kami untuk memahami dengan lebih akan harta sejati yang Engkau janjikan. Jauhkan kami dari godaan untuk terus mengejar harta duniawi yang fana. Bimbinglah langkah kami agar selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ya Tuhan, jadikanlah renungan kami hari ini sebagai saat yang berharga untuk bertumbuh dalam iman kebenaran Engkau. Bantulah kami untuk semakin mengasihi-Mu dengan sesama. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang semakin mengejar harta materi. Kita seringkali akhirnya terjebak dalam perlombaan mengumpulkan harta benda. Emas, perak, dan kekayaan duniawi seolah-olah menjadi patokan kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Namun, apakah harta benda duniawi itu benar-benar mampu memuaskan dahaga jiwa kita? Alkitab mengajarkan kita bahwa ada harta yang jauh lebih bernilai dari segala sesuatu yang dunia dapat tawarkan. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang makna sejati akan kekayaan. Kita akan merenungkan tentang harta yang tidak ternilai yang Allah telah sediakan bagi kita. Harta yang tidak dapat dicuri, tidak dapat karatan, ataupun harta yang mudah rusak. Bahkan harta kita tidak bisa rusak. Harta yang akan membawa kita pada kedamaian yang sejati, sukacita yang abadi, dan pengharapan yang pasti. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita dari harta duniawi menuju harta yang jauh lebih berharga dan lebih kekal, yaitu harta yang ada di surga. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa harta duniawi, sekaya apapun itu, pada akhirnya akan rusak dan akan hilang. Ngengat dapat merusak pakaian terbaik kita. Karat dapat menggerogoti logam yang paling kuat sekalipun. Dan pencuri dapat mengambil semua yang kita miliki. Harta duniawi bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kepastian akan masa depan kita. Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Harta di surga bukanlah emas, perak, atau harta benda fisik lainnya. Harta di surga ini merujuk pada yang pertama, hubungan dengan Allah. Hubungan yang intim dan pribadi dengan Allah adalah harta yang paling berharga. Kasih Allah
pengampunan Allah dan kehadiran Allah dalam hidup kita adalah kekayaan yang tidak ternilai. Karena Allah adalah sumber berkat. Yang kedua, karakter Kristen. Membangun karakter yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri, adalah investasi yang abadi bagi hidup kita. Yang ketiga, melayani pekerjaan bagi Tuhan. Melakukan kehendak Allah dan melayani sesama adalah cara kita mengumpulkan harta di surga. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, setiap jiwa yang kita menangkan bagi Kristus akan menjadi upah kita di surga. Mengapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Yang pertama, harta di surga tidak dapat binasa. Harta di surga akan bertahan selamanya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat merusaknya atau mencurinya. Yang kedua, harta di surga memberikan kepastian. Dengan memiliki harta di surga, kita memiliki harapan yang pasti akan masa depan kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan yang tidak pasti yang ditawarkan oleh dunia ini. Di dalam Tuhan, masa depan kita pasti hidup bersama Tuhan di surga. Yang ketiga, harta di surga membuat kita lebih berarti. Ketika kita fokus pada harta di surga, kita akan hidup dengan tujuan yang jauh lebih besar, lebih bermakna. Kita akan lebih peduli terhadap orang lain dan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga? Yang pertama, prioritaskan Allah dalam hidup kita. Letakkan Allah di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Carilah Allah setiap hari dan ikuti perintah-perintahnya. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Allah adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kehidupan, kesehatan, dan segala berkat lainnya. Dengan menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, kita mengakui akan ketergantungan kita kepada Tuhan dan bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, berinvestasi dalam hubungan dengan orang lain. Bangunlah hubungan yang sehat dan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Alkitab mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak dimaksudkan untuk hidup sendirian, melainkan untuk saling berhubungan dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, membangun hubungan yang sehat dan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita bukanlah sekedar pilihan, melainkan ini sebuah keharusan, karena ini adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Yang ketiga, layani sesama. Carilah kesempatan untuk melayani orang lain, baik itu di gereja, di komunitas, atau dimanapun kita berada. Panggilan untuk melayani sesama bukanlah sesuatu yang asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna tentang pelayanan. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yang keempat, berikan persembahan. Persembahan kita adalah ungkapan syukur kita kepada Allah dan cara kita
berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita berbicara tentang persembahan dalam konteks gereja, seringkali yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah soal uang. Memang uang adalah salah satu bentuk persembahan yang umum diberikan. Namun penting untuk kita memahami bahwa persembahan itu jauh lebih luas dari sekedar uang atau materi. Persembahan adalah bentuk pengakuan kita atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari kesehatan kita, rezeki kita, keluarga kita, hingga karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Persembahan bukan hanya sebatas kata-kata pujian, tetapi juga suatu tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita menghargai segala yang telah Tuhan lakukan. Melalui persembahan, kita semakin terhubung dengan Tuhan. Ini adalah bentuk ibadah yang nyata di mana kita menyerahkan yang terbaik bagi Dia yang telah memberikan yang terbaik juga bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dibaca sepintas ayat firman Tuhan hari ini yang perikopnya tentang mengumpulkan harta, kita akan berpikir bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya mengumpulkan harta selama menjalani hidup di dunia ini. Tidak demikian, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ada banyak tokoh di Alkitab yang hidupnya diberkati Tuhan secara melimpah alias kaya raya. Salah satu contohnya adalah Ishak. Alkitab menyatakan bahwa Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pahamilah saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah tidak semata-mata kita mengejar materi duniawi atau berlomba-lomba mengumpulkan harta yang sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayub pun menyadari, dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya." Jadi bukan apa yang kita miliki yang menjadi persoalan, namun apa yang menguasai hidup kita, inilah yang Tuhan peringatkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Tuhan memerintahkan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Inilah harta yang sesungguhnya yang bersifat abadi. Ada tertulis, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Mari kita baca Amsal pasal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan nilai sejati dalam hidup ini. Dalam masyarakat yang seringkali mengukur keberhasilan seseorang berdasarkan kekayaan materi, maka Amsal pasal 22 ayat 1 yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa ada hal yang jauh lebih berharga, yaitu nama baik. Nama baik adalah reputasi yang dibangun melalui suatu tindakan, suatu sikap, dan karakter seseorang. Ini adalah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya.
Sekaya-kayanya seseorang, bila hartanya berasal dari korupsi, dari merampok, dari menipu, memeras, dan lain sebagainya, ia tidak memiliki harga di mata sesamanya, terlebih-lebih di mata Tuhan. Walaupun mungkin seseorang miskin di mata manusia, tetapi jika ia memiliki kehidupan yang benar dan jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, maka sesungguhnya ia memiliki harta yang sejati. Saudaraku, dengan hidup dengan penuh integritas dan melakukan perbuatan baik, kita tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga menghormati Tuhan dan sesama kita. Marilah kita menjadikan nama baik sebagai harta yang paling berharga yang harus kita jaga. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajak kita untuk hidup dengan perspektif yang berbeda. Alih-alih mengejar kekayaan duniawi yang bersifat sementara, kita harus fokus pada harta yang kekal, yaitu harta di surga. Dengan memiliki harta di surga, kita akan hidup damai, sukacita, dan memiliki harapan yang pasti di dalam Tuhan. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali tergoda untuk mengejar harta duniawi. Kami begitu sibuk mengumpulkan kekayaan, mengejar kesenangan dunia, sehingga kami lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya sebagai anak-anak Engkau. Kami sadar bahwa harta duniawi bersifat sementara, mudah rusak, dan dapat hilang kapan saja. Namun Engkau mengingatkan kami untuk mencari harta yang kekal di surga. Harta surgawi adalah kasih-Mu, adalah pengampunan-Mu, dan adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Harta surgawi tidak akan pernah luntur, hilang, atau dicuri. Bapa, kami rindu memiliki hati yang fokus pada surga. Tolong ubahlah prioritas kami. Bantulah kami untuk lebih mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Berilah kami hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang berharga, dan mana yang hanya bersifat sementara. Tuhan, ajarilah kami untuk menginvestasikan waktu kami, talenta kami, dan sumber daya kami untuk hal-hal yang bersifat kekal. Kami percaya bahwa dengan mengutamakan harta surgawi, hidup kami akan menjadi lebih bermakna dan penuh damai. Kami akan menemukan kepuasan yang sejati dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya dan persoalannya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan.
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita ingat bahwa harta duniawi hanyalah sementara. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita terus mengutamakan kesalehan dan ketaatan dalam hidup kita, agar kelak kita dapat menerima upah yang kekal dari Bapa di surga. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.